Selamat datang di Sidak bersama saya Rispo. The prophecy is true. Mengabari Anda tanpa tedeng aling-aling, membawakan berita-berita teraktual dan termutakhir hanya dalam 5 menit. Kalau 5 kali 5, 25. Maaf. Pemerintah Kabupaten Majalengka masih ngizinin warganya buat bikin pesta atau hajatan meski sedang PSBB proporsional. Jadi nih ya, bupatinya ngizinin warganya bikin hajatan tapi tetap dengan pedoman protokol kesehatan. Namun Kapolsek Bantar Rujak bilang gak pernah ngasih izin, gak pernah ngizinin untuk masyarakat bikin hajatan gitu. Terus gimana nih? Buat pemerintah Majalengka yang terhormat, Bapak Bupati, mohon maaf nih, emang yang namanya hajatan bisa jaga jarak. Nanti kalau ada dangdutan emang bisa tuh kita nyawernya dari jauh gitu. Tuh gitu, itu kayak kasih makan monyet. Lagian juga kalau pakai kartu nih nyawer nih, biduan joget pakai kartu, geseknya di mana? Di sini. Kan biasanya nyelipin ya, bukan gesekin. 2 hari ini jagat Twitter dihebohkan dengan utas dari warga Amerika yang sangat amat kontroversial gitu ya kan, bahkan nih sampai jadi trending, sampai jadi tubir. Jadi kisahnya gini, Kristen Gray, warga negara Amerika ya, kalau dari namanya dia orang Kristen dan abu-abu ya. Jadi Kristen Gray merupakan warga negara asing yang sudah menetap lama di Bali sama pacarnya yang juga seorang perempuan. Awalnya sih katanya dia bakal sebentar doang di Indonesia gitu ya kan. Cuman karena COVID dia jadi tertahan dan gak bisa balik lagi. Nah di utas Twitternya dia menceritakan pengalamannya tinggal di Bali. Katanya Bali tuh aman, terus biaya hidupnya murah, sama ramah LGBTQ dan juga ada komunitas kulit hitam. Ini sih masih oke, nggak apa-apa ya, keren, Bali toleransi. Cuman yang jadi masalah, dia kan ke Bali pakai visa liburan ya, visa turis. Ngapain lama-lama lu? Lebih parahnya lagi dia sampai bikin buku dan ngajak orang di negaranya untuk tinggal di Indonesia, bisa masuk ke Indonesia dengan gampangnya walaupun lagi COVID-19 kayak gini. Si Kristen Gray ini juga nggak mau bayar pajak. Ya gimana netizen Indonesia nggak mau ngamuk ya kan? Sampai-sampai tweet war sama netizen Black American. Dari mulai K-pop, wibu, Twitter komunis, Twitter liberal, sampai Twitter Islami, pada sebel nih sama Kristen Gray. Bahkan ini sampai jadi perbincangan hangat di Twitter sampai sekarang. Men, Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ini Rapi bakal disidang pertama pada tanggal 27 Januari akibat pelanggaran protokol kesehatan setelah divaksin. Gugatan yang dilayangkan ke Rapi itu oleh advokat publik namanya Pak David. Jadi Pak David itu ngegugat Raffi untuk minta maaf di 7 stasiun televisi, 7 surat kabar nasional, dan 30 hari nggak boleh kemana-mana setelah vaksin kedua. Gokil. Tapi ini agak aneh ya Pik ya. Ngapain gitu, harusnya udah aja 30 hari di rumah. Ini kalau dia harus ke stasiun TV, ke surat kabar nasional, berarti nggak di rumah ya. Ini Pak David ada masalah pribadi sama Raffi Ahmad atau emang mau cari nama ya? Mohon maaf ini saya ngomongin David Copperfield ya, bukan Bapak itu ya. Indonesia dari awal tahun gak henti-hentinya mendapat cobaan. Dari mulai kasus Sriwijaya Air, sekarang diuji dengan banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Sulbar dan Sumedang, terus banjir dan longsor di Manado, sampai meletusnya Gunung Semeru yang menyebabkan hujan abu dan berpotensi banjir lahar dingin. Berdasarkan data per 18 Januari tercatat sebanyak 19.435 orang mengungsi
81 orang meninggal dan juga 27 sekolah rusak akibat gempa di Sulawesi Barat. Belum lagi di Kalimantan Selatan banjir menerjang 10 kabupaten dan kota yang menyebabkan 15 orang meninggal dunia dan hampir 39.000 warga mengungsi. Selain itu, setelah diterjang cuaca ekstrim, banjir dan longsor melanda Manado, info dari Basarnas Manado total ada 6 warga meninggal. Dan Sabtu kemarin Gunung Semeru meletus, mengeluarkan awan panas yang jaraknya 4,5 km di daerah sekitar Sumber Mujur dan Curah Koboan. Tuh, bencana. Untuk membantu korban bencana alam di Sulbar dan Kalimantan Selatan, CT Arsa Foundation sudah menyalurkan bantuan untuk para pengungsi. Berikut cuplikan dari lokasi kejadian. Ini kondisi SMP Negeri 2 Mamuju. Kondisi gempa seperti ini, tim kesehatan melakukan tindakan di luar. Kondisi pengungsian di SD 5 Mamuju, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju. Buat kalian nih yang mau bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, bisa menyalurkan lewat donasi di sini. Sini. Di mana sih? Di sini. Dengan kalian memberikan donasi dan bantuan untuk teman-teman yang terkena musibah, kalian tetap teman gue sama Opik. Ya kan, Pik? Sekian sidak hari ini. Jangan lupa saksikan terus sidak dari Senin sampai dengan Jumat hanya di CXO Media. Bentar bang. Coba deh tonton ini dulu bang. Yuda Keling diganti Rispo. Wah, isinya muntah semua. Tuh, Ini Yuda, masalahnya apa sih sebenarnya beneran ya? Masalah mencari kualitas atau mencari murah gitu? Oh, ini set yang kemarin ngomongin gua. Nih di sini nih abang-abangan fitness botak nih ya kan. Katanya gue cuma bisa muntah doang. Terus di sini ini kolektor alay. Ini kolektor alay nih yang duduk sini nih. Om Deddy, Radit, astaga. Katanya gue cuma bisa muntah doang. Sembarangan bener kalau ngomong nih. Gue muntahin aja apa nih setnya nih ya. Tapi di setnya jelek bener ya, beda sama sidak ya. Kok sidak kan bagus gitu ya. Ini set macam apa ini? Ya apa sih yang mau diharapin dari abang-abangan fitness ya kan?